Lihat sarangnya. Hmm. 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 Ini pakai open tangkring ya. Ini kita mau masak santannya dulu. Kita pakai 50 ml air pandan dari 10 lembar ya, 10 lembar pandan. Ini kita masak dulu. Kita masukkan santannya 300 ml dari 1 butir kelapa. 10 lembar daun jeruk purut ya, 10 lembar. Ini kita masukin semua, nanti mau kita masak. Ini resepnya sama aja seperti resep yang pakai oven listrik. Cuma ini kali ini pakai oven tangkring. Ini kita masak dengan api kecil aja. Kita masukkan sedikit garam. Nah, ini kita masak sampai mendidih ya. Dengan api kecil. Jangan api besar. Ingat ini harus diaduk terus, jangan sempat pecah santan. Kalau udah pecah santan dia jadi kurang enak. Ini sebentar aja udah mendidih sih. Nah, ini udah mau mendidih. Nah, lihat udah mendidih ya. Nah, lihat. Kita matikan. Sebelum kita saring harus diaduk-aduk dulu gini seperti ini ya. Kalau enggak nanti bisa pecah santan juga. Nah, kalau udah mulai uapnya kalau udah mulai habis, maksudnya nggak gitu panas sekali lagi udah baru disaring. Nah, ini udah selesai, kita biarkan dingin ya. Nanti udah dingin baru kita bikin adonan. Seperti biasa kita pakai tepung tapioka atau tepung kanji 135 gram, tepung ketan 25 gram, langsung kita campur ya. Kita campur ke tepung tapiokanya. Pakai gula 200 gram. Nanti ini kita harus blender sampai halus ya. Ini mentega nanti kita cairkan untuk campuran terakhir. Ini kita pakai telur 12 butir. Kita buat biangnya dulu. 1 sendok tepung terigu, 1 sendok gula pasir, 6 gram ragi instan. Langsung kita aduk-aduk ya. Nanti baru kita tambah air hangat. Air hangat 50 ml. Ini nanti kita aduk-aduk sampai merata. Nah, kita letak dulu di samping. Nanti kita lihat aktif apa enggak pengembangnya. Kita blender dulu gulanya. Ini gulanya kita blender supaya waktu nanti kita mixer sama telur cepat dia kembangnya. Ini 10 butir kuning telur, nanti ini yang utuh. 2 butir ambil semuanya ya. Ini kita mixer telurnya dengan kecepatan tinggi ya. Sama gula halus tadi. Ini harus kita mix sampai putih berjejak sekitar 5 menitan. Dia harus putih berjejak sampai keputihan, dia nanti kental. Setelah itu baru kita tambah santan sama pengembang. Nah, ini telurnya udah kembang.
tapi belum begitu kembang ya. Kita harus sampai kembang berjejak. Biasanya sekitar 5 menit udah kembang berjejak sih. Ini sebentar lagi udah siap. Nah, ini kita masukkan santannya. Ini kan santannya sebelum masuk harus kita aduk-aduk dulu ya. Ini kecepatannya kita kasih kurang. Kita kurangi kecepatannya. Wah, wangi sekali. Kita mixer lagi. Ini nggak usah pakai kecepatan tinggi ya mixernya ya, pakai kecepatan rendah saja. Kita masukkan ragi, lihat raginya ada kembang. Kita masukkan ragi. Ini kita mix sebentar lagi dengan kecepatan rendah juga ya, tetap dengan kecepatan rendah. Kita masukkan tepung yang udah kita campur sama tepung ketan tadi. Kita masukkan ya. Nah, seperti ini kita aduk pakai spatula. Ini kita aduk sampai tercampur rata. Sampai tercampur rata udah kita biarkan nanti sekitar 2 sampai 3 jam. Baru kita panggang. Nah, ini udah tercampur rata. Udah bisa kita tutup. Ini kita tutup 2 jam sampai 3 jam. Menteganya ini nanti terakhir baru kita cairkan, baru kita tambah ke adonan waktu mau manggang. Ini udah mau dipanggang ya. Nah, udah kembang. Jadi sebelum dipanggang, ininya kita panasi dulu. Ini kali ini saya pakai loyangnya 10 kali 20. Kita oles mentega. Baru kita taburin tepung. Nah, ini kita masukkan dulu ke oven. Ini karena kita pakai oven tangkring, mau kita panggang sekitar 20 menit. Dan menteganya mau kita cairkan. Ini mau kita cairkan, kita tambah nanti ke adonannya. Nah, ini udah 2 jam lebih. Lihat. Udah kembang ya dia ya. Nah, gini ya. Ini kita aduk. Pelan-pelan ya aduknya, yang pertama gini harus pelan-pelan ya. Kalau ngaduk Bika Ambon ini adonannya, kalau udah kembang gini dia harus pelan-pelan ya. Di bawahnya dia mengendap ini tepungnya. Harus kita aduk terus seperti ini, pelan-pelan ngaduknya. Seperti ini ngaduknya. Harum sekali. Nah, kita pindah ke depan ngaduknya biar deket sama ovennya. Ini udah nggak ada lagi ya, di bawahnya udah teraduk rata udah. Baru kita masukkan mentega cair tadi. Ini kita ngaduknya jangan terlalu lama ya, asal tercampur aja, langsung kita saring. Udah.
Ini langsung kita masukkan ke oven ya. Semua aja lah kita masukin di sini satu tempat aja. Biar tinggi. Wah, panas. Kita pakai satu aja ya. Ini kita bikin satu aja ya, biar lebih tebal. Ini kita buka. Seperti ini ya, lihat. Nah nih ya, apinya sebesar ini aja ya, lihat dia nggak besar ini ya. Nanti kalau terlalu besar apinya takutnya gosong bawahnya. Saya udah lama lihat udah nggak ada lagi jarumnya. Udah nggak ada jarumnya, jadi apinya aja yang saya kecilin. Ini kita panggang. Ini saya panggang 45 menit pakai api bawah ya, karena nggak ada api atas ya. Kalau pakai oven tangkring, atasnya nanti ya nggak gitu kering. Nah ini udah 40 menit. Nah seperti ini. Ini udah mau kita tutup ya pintunya ya. Pintunya kita tutup, atasnya juga kita tutup. Ini kita panggang lagi 20 menit. Berarti waktu pemanggangannya 1 jam. Ini udah 10 menit waktu kita tutup pintunya ya. 10 menit lagi udah bisa diangkat. Ini udah 1 jam. Pemanggangan 1 jam. Ini tunggu dingin dulu, nanti baru kita potong. Kita mau lihat hasilnya gimana. Nah, sarangnya seperti ini. Kalau pakai oven tangkring jadi seperti ini. Kita lihat. Sarangnya seperti ini, lihat. Ini coba kita lihat di tengahnya lagi. Lihat, sarangnya seperti ini.